ya udah kayak gue dibully gitu. Gue lupa ngebulinya kayak apa, pokoknya intinya gue sering kayak dibentak-bentak atau apa gitu. Gue tuh waktu SD gue mau izin kencing aja gue nggak berani bro. Anjir. Gak berani gue. Dia ngelihat ke pintu, ada yang masuk, nenek-nenek gitu, udah tua banget gitu, udah tua banget lah, udah bungkuk banget gitu. Tapi kayak dia siapa dia nggak tahu gitu. Terus pas nyokap gue datang, tante gue nanya, tadi siang tuh ada yang masuk nenek-nenek, siapa ya? Gitu. Terus. Gokil nih, udah rego nyowo gitu ya. Ini udah ada pocong. Ya ini mana kita nih hari ini. Selalu ya. Itu pegangan lu berarti semua ya. ya. Ini Labubu versi baru. Labubu versi baru. Penglaris ini. Nah, Penglaris benar penglaris. Benar. Nah tapi sekarang ini kan kita namanya breakdown nih. Yes. Yep. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang rego nyowo, gue pengen breakdown karir kalian dulu gitu. Boleh banget. Mungkin dari si Nyo dulu start deh, Nyo. Lu gimana? Gue pertama kali lihat lu tuh dulu di NKCTHI. Oh, lu lihat gue di NKCTHI. Oh iya, bener. Tapi sebelum itu gimana? Jadi sebelum itu awalnya gue start dari iklan-iklan dulu lah ya, basic dulu, iklan-iklan. Terus lama-lama ke FTV, terus ke sinetron. Itu awal mula karir tuh di umur 6 tahun. 6 tahun? Itu awal iklan, terus ke FTV, and then sinetron. Terus boom di sinetron. Lanjut ke film. Dan film pertamaku itu dari ini juga, dari Visinema juga. Oh apa? Wonderful Life. Oh Wonderful Life. Iya itu awal-awal Visinema juga. Berarti Visinema awal banget tuh ya. Kantornya masih yang di belum yang sekarang ya? Belum sekarang. Masih yang sebelahnya doang. Iya. Iya masih yang itu doang. Oke. Gitu. Di situ baru ke NKCTHI. Baru beberapa tahun kemudian, kalau nggak salah 3 tahun kemudian baru NKCTHI. Oke. Baik. Itu kalau dari Sinyo. Yes. Nah sekarang kalau dari lu, Ri, gimana Ri? Lu kan terkenal sebagai DJ nih. Benar. Yoi. Breakdownnya gimana? Karir lu gimana? Awalnya gimana? Awalnya gue itu pertama kali gue belajar DJ gue tuh di umur 13 tahun kalau nggak salah. 13 tahun cuy. 13 tahun. Lu lihat siapa? Gitu. Lu lihat siapa? Nah, ceritanya yang membuat lu pengen belajar DJ siapa? Menarik. Jadi kayak di tahun 2011 apa 10 gue lupa gitu, waktu umur 9 atau 10 tahun. 11 sih kalau nggak salah, 11 tahunan deh. Lu 11 tahun? Gue 11 tahun. Itu 2000 berapa? Itu berarti gue 10 tahun umurnya. Karena gue 2001 kan. Kurangin satu aja jadi kayak. Oke. Gue 10 tahunan lah. 10 tahunan. Gue itu didengerin musik sama saudara gue. Siapa nama saudara lu? Agi Kirasyan namanya. Dia saudara gue tuh. Gue dengerin lagu Tiesto, tau gak? Anjay. Tiesto judulnya Paradise, gue ingat banget. Iya tau gue. Itu album yang lama banget. Gue dengerin lagu itu. Akhirnya ya udah, gue suka banget sama lagu-lagu EDM abis itu. Oke. Setelah dengerin lagu itu, terus gue nonton di YouTube kayak Tomorrowland, DWP, apa segala macam gitu. Tapi lu masih 11 tahun men. Iya. Kan gak ada salahnya kalau misalnya nonton Tomorrowland Festival gitu kan, tapi lo gak datang gitu. Lo nonton kayak ngerasain euforia yang ada di sana gitu, penonton-penontonnya gitu. Terus. Dan akhirnya di tahun 2015-an gue iseng lah ke bokap, kayak awalnya emang gue nggak nyangka bakal diizinin gitu ya buat les DJ gitu. Cuman akhirnya gue memberanikan diri buat bilang sama bokap kalau gue tuh pengen les DJ di Jakarta atau di Bandung. Di Bandung. Gue asal Bandung soalnya. Bandung, oke. Gue jadi dari 2019 baru pindah Jakarta. Pokoknya itu perjalanan gue semuanya di Bandung ini. Gue di 2015an akhirnya gue ngomong sama bokap, dan ngomongnya nggak langsung, gue takut. Lu gimana? Strategi lo apa? Strategi Pasti kan strategi kan. Karena gue tuh takut kalau misalnya ngobrol langsung kayak gini, takutnya tuh dimarahin kan, takutnya diapain gitu. Enggak boleh gitu. Oh dunia malam gitu. Iya. Kan stigmanya kan DJ tuh negatif ya. Dunia malam lah, minum apa segala macam dan lain-lain gitu. Ya udah akhirnya gue by phone. Lebih berani kalau untuk by phone. Tapi aneh sih by phone juga. Makanya. Tapi lebih berani gitu. Sekarang nggak bertatap muka sama bokap langsung gitu. Ya udah akhirnya gue telepon bokap gue. "Pak, aku boleh nggak belajar DJ?" "Oh boleh katanya." Oh, lu aneh nih rasanya kok lancar nih semuanya. semuanya. Kok lancar gitu. Oh ya udah, di mana katanya? Di sini Ri. Oh ya udah nanti papa kesana sama kamu ya.
akhirnya udah gue belajar les DJ akhirnya. Nah, selama 1 bulan tuh gue les DJ itu berapa kali pertemuan ya gue lupa, sekitar 8 apa 6 gue lupa sebulan tuh segitu pertemuannya. Ya udah akhirnya gue belajar les DJ di sana. Akhirnya gue lulus dari DJ itu. Bokap gue beliin alat DJ buat gue buat latihan di rumah. Anjir keren banget men. Yoi, Keren banget. Support banget. Gokil. Dan alat itu bukan yang mixer satu gitu doang, si DJ, DJM sama si DJ lagi. Jadi Anjir, kayak keren main banget DJ men. gitu. Keren banget cuy. Gue masih ada DJ lain tuh pada nyewa. Gue masih ada di rumah, masih ada tuh. Ya udah. Syarat buat bokap lu nih keren banget. Ya udah akhirnya setelah lulus gue akhirnya magang-magang kan. Magang-magang lah. Enggak setelah lulus apa? Lulus DJ. Lulus les DJ. Oke. Jadi tempat DJ-nya juga ada setelah lulus lu magang gitu. Oke. Kayak Keren banget. magang di tempat ya kafe-kafe di Bandung gitu lah. Gue mainnya tuh di jam 8 gitu loh. Oke, iya tahu gue. Gitu, karena Iya. yang masih belum yang hype-nya lah. Iya, belum iya. prime time lah Iya, intinya iya. gitu. Ya udah akhirnya gue itu deg-degannya mampus. Tapi bro. keren nama lu udah di poster kafe itu. Belum ada kalau itu. belum? Itu kayak masih intern kan masalahnya. Oke. Kayak masuknya masih kayak ujian. Magang Kayak gitu, DJ iya, nih. magang DJ gitu, masih kayak ujian. Jadi kayak udah gue magang di sana gitu, lihat ngedengerin mixingnya bagus apa enggak atau gimana gitu. Ya udah. Akhirnya lulus bagus. Akhirnya manggung-manggung lah di beberapa festival di Bandung dan juga masuk ke beberapa klub-klub di Bandung gitu manggung gitu. Oke. Dan setelah itu akhirnya kenapa gue jadi aktor? Heeh. Lumayan kan setelah DJ itu nama gue tuh lumayan cukup terkenal gitu. DJ Ari Irham. Iya, nama gue lumayan cukup terkenal di sosmed juga lumayan banyak followersnya gitu, banyak yang ngikutin gitu di Instagram apa segala macam gitu. Ya udah, akhirnya tiba-tiba ada tawaran casting, tapi bukan ke gue tawaran castingnya, ke saudara gue. Si Agi. Bukan. Satu lagi saudara gue Aska namanya. Oke. Dia dapat tawaran casting nih, si Aska ini nih. Dia ngajak gue. Dan waktu itu kebetulan dia juga kayak selebgram juga gitu. Oke. Ya, jadi kayak Seleb ACFM apa enggak? Iya sempat Zaman itu. Iya zaman itu dia selebgram juga. Dia dapat tawaran casting. Ya udah akhirnya gue sama dia ngajakin gue buat ke Jakarta buat casting salah satu PH di Jakarta lah. Ya udah akhirnya gue berdua sama dia casting ke Jakarta. Seminggu kemudian udah beres casting, kamu diterima katanya. Dua-duanya. Oke, terima. wow. Untung gak cuma gue doang. Iya. Itu gak enak. Iya, Itu harusnya gak enak. Dua-duanya terima. Ya udah akhirnya itu pertama kali lah masuk sinetron. Gitu. Sinetron apa tuh dulu inget ya? Judulnya Super Puber. Oke. Itu masuklah sinetron itu. Tapi di momen itu sebenarnya gue tuh lumayan cukup apa ya, kayak rada kaget gitu masuk ke industri itu gitu, industri seni peran. Itu 2000 berapa? Sorry. 2016 apa 15 gue lupa, sekitaran segitu deh. Oh berarti karir DJ lu baru lu rintis juga, terus lu langsung switch. Iya, langsung switch. Itu lumayan cukup pressure buat gue karena gue nggak tahu teknis di lapangan tuh seperti apa saat itu gitu. Jadi kayak wah parah tuh, maksudnya itu lumayan pressure lah, stres banget gue di situ. Dan akhirnya itu beres, gue trauma lah sama syutingan. Iya. Dan by the way gue juga orang introvert. Dulu pemalu banget di depan kamera juga kayak, aduh ini gimana ya? Walaupun lu performer nih. Iya walaupun performer. Tapi kalau DJ gue serasanya nggak malu karena gue kalau manggung gitu, kalau DJ gitu ya, gue tuh ngeliatinnya bukan crowd. Apa? Gue ngeliatinnya yang kosong aja biar gue nggak nervous. Ngeliatin apa ke langit kayak atau nggak yang itu apa? Laser-lasernya atau atau lasernya di depan gitu. Atau nggak stand apa gitu. Jadi gue nggak ke pressure gitu. Oke. Karena lu in the zone kali mungkin. In the zone ya itu. Oke. Kalau misalkan kamera kan ada action dulu kan, jadi kayak pressure. Terus krunya banyak banget di belakang kayak. Iya. Pada ngeliatin ada boom, ada apa, jadi kayak wah ini pressure banget buat gue gitu, gue nggak bisa gitu. Ya udah trauma, akhirnya gue kayak aduh kayaknya enggak deh, kayak gue masuk lagi ke industri ini gitu, seni peran. Terus akhirnya ya udah tiba-tiba ada tawaran film. Ini Terlalu Tampan bukan? Bukan. Judulnya adalah salah satu film judulnya yang belum tayang sampai sekarang. Oke. Itu film pertama gue sebenarnya. Itu film pertama gue. Ini kayak film hari ini di bioskop juga ada Arti Cinta tuh. Itu film 2018. Nah iya 2018 kayak gitu-gitu lah ya. Kayak gitu. 2018 itu belum tayang sampai sekarang tuh itu tuh. Belum tayang sampai sekarang. Gila itu. Itu film pertama padahal. Dan ya udah akhirnya gue dapat tawaran itu, gue reading. Tapi setelah masuk di reading apa segala macam, gue enjoy the process setelah itu. Karena gimana ya, maksudnya lebih helpful gitu semuanya. Dan gue ngerasa tuh lebih nyaman aja environmentnya. Dan gak stressful. Karena gak dikejar
Iya, nggak gitu, dikejar gitu. waktu Iya, apa iya. segala macam Iya, gitu. Terus dialog itu kan skenario kan udah disiapin dari jauh-jauh hari kan. Iya, iya. Sedangkan kalau sinetron tuh kadang satu hari bisa tiba-tiba turun gitu. Iya. Dan gue tuh saat itu belum bisa ngafalin banyak skrip juga gitu. Wah, Makanya stres, gue man. makanya stres banget itu. Iya, iya. Itu salah satu problem gue gitu. Gue Iya. belum punya pengalaman teknis, belum punya pengalaman lapangan gitu. Ya udah. Setelah akhirnya gue masuk ke film kan gue dikasih skenario nya kan nggak berubah, udah kayak gitu maksudnya. Ya udah akhirnya gue syuting kok lumayan enak juga nih, tapi gue masih lumayan trauma juga tuh kayak aduh ini gimana nanti teknisnya kayak gimana, ini ntar gue syuting sama dia kayak gimana, gue syuting lawan main gue juga soalnya bukan itu juga, maksudnya senior juga di sana senior, kayak gue oke. rada panik di situ gitu. Iya, iya, Gue rada kebayang. insecure Kebayang. gitu. Kebayang. Ya udah akhirnya setelah itu gue dapet lah Terlalu Tampan. Generasi Micin dulu tapi Generasi Micin. Oh, Generasi Micin dulu. Yang Kevin Anggara tuh. Iya. Habis itu gue masuk ke Terlalu Tampan. Dari situ Di tuh. 2019 di Terlalu Tampan lah gue akhirnya mencintai seni peran. Oh, thanks to Sabrina Rochelle. Sabine Rachel, yoi. Kenapa? Karena dia sabar menurut lo Sabrina. Enggak, maksudnya gue akhirnya merasakan kenikmatan memerankan sebuah karakter itu seperti apa di film Terlalu Tampan. Karena gue merasa gue tuh bukan gue. Kulin itu bukan Ari itu bukan Kulin gitu. Maksudnya dengan perubahan muka yang ekstrim seperti itu ngebuat gue setiap ngaca dengan karakter Kulin, oh ini bukan Ari. Jadi gue pede maksudnya gitu. Sebenarnya gue awalnya dapat judul Terlalu Tampan nih, gue takut banget men. Kenapa? Karena lu ngerasa apa? Pressure bro, maksudnya judul Terlalu Tampan, lu gimana nggak coba dibully sama netizen Indonesia gimana coba? Oh, iya. Pressure banget buat jadi si itunya, Iya. buat jadi si Kulinnya. Iya. Kebayang. Judul Terlalu Tampan nih. Iya. Terus orang Indonesia lihat, dia mah biasa aja gitu. gitu. Lo ada pikiran itu juga Nah, berarti? adalah pressure banget itu. Oke. Tapi yang ngilangin semua pressure itu gara-gara waktu pas gue tes make up buat si Kulin ini, gue ngerasa gue beda banget. Oh ini bukan gue, ya udah nggak apa-apa gitu. Ini karakter. Iya. Iya. Dan setelah itu gue proses belajar reading apa segala macam, gue akhirnya menikmati gitu. Menikmati perannya seperti apa, Kulin itu seperti apa gitu. Gue udah mulai enjoy lah di sana gitu. Nice. Sebenarnya gue tuh nggak direncanakan untuk jadi aktor. Gue nggak merencanakan gue untuk menjadi aktor. Karena lu maunya jadi musisi. Bukan. Ya gue pengen jadi DJ juga. Gue emang DJ dari awal. Cuman gue tuh nggak pernah ada planning maksudnya sengaja untuk Planning menjadi hidup lu. aktor gitu. Oke. Berarti jadi aktor itu nggak sengaja. Oke. Ketidaksengajaan yang gue cintai akhirnya gitu. Dan jadi profesi utama lo. Iya. Oke. Menarik ya jalan Menarik, hidup ya. makanya, ya. Menarik jalan hidup. Thank you Ri. Udah sharing nih. Oke, kita sekarang balik ke si Nyo. Lu dari umur 6 tahun tadi udah sinetron. Iya. Udah mulai iklan segala macam seni Iya, peran gitu-gitu. bener. Itu gimana? Maksudnya gara-gara orang tua yang nyeburin atau emang lu suka atau gimana? Kalau gua dulu orang tua yang awalnya nyeburin. Lu anak berapa? Gua anak ketiga dari 4 bersaudara. Oke. Iya. Lu paling kecil? Gua anak ketiga. Anak ketiga. Oh ada lagi. Ada lagi yang paling kecil, adik gua. Jadi awalnya itu kayak lu juga. Lu itu kalau lu kan saudara lu dulu. Iya. Kalau gua kakak gua dulu. Oh, kakak lu. Awalnya kakak gua dulu, dan awalnya pun bukan di dunia peran. Awalnya itu di model dulu. Oh. Oke. Ya kayak anak-anak zaman dulu kali ya, yang kayak awalnya model dulu terus ditawarin, terus yang kayak casting bayar gitu. Oh, ada main casting bayar tuh gimana? Casting bayar maksudnya? Casting bayar, bro. Gua nggak tahu. Ada, bro. Kayak casting tapi lo Kayak bayar. iya, jadi karena kan orang zaman dulu pengen banget jadi artis kan. So kalau misal disuruh bayar ya nggak apa-apa aja asal jadi artis. Bayarnya berapa? 100.000 itu? Ada yang kayak gitu-gitu ada dulu. Gitulah oke. pokoknya dulu tuh ada yang kayak gitu-gitu. Untungnya gua nggak kena. Oke. Gitu. Terus kakak gue casting lah. Terus akhirnya kan dari casting kakak gue dapet link gitu kan. Terus akhirnya karena ada kriteria yang umur gue ikut juga. Terus akhirnya setelah berapa lama ya casting kan kita perlu banyak mengulang dulu baru bisa diterima. Bener. Dan job pertama iklan itu gue itu awalnya tangannya doang. Oh my god. Iklannya tangannya doang. Iklannya tangannya doang. Hand talent ya. Hand talent ya. Iya. Awalnya tuh tangannya doang, dan muka orangnya diambil tuh orang Korea. Anjir. Terus gue tangannya doang. Padahal muka lu udah kayak orang Korea juga sebenarnya. Gue juga gak ngerti ya, pokoknya tangannya doang. Abis itu. Tapi perasaan lu waktu itu sedih atau seneng? Seneng sih gue. Oke. Karena maksudnya, karena kalau dulu
Mungkin karena nggak gitu gede ya. Jadi gue tuh langsung dikasih di depan gitu loh duitnya. Jadi gue ngerasa kayak wajir dikasih gaji pertama lu ya. Iya gaji pertama gue. Bro 6 tahun gila gimana gak seneng. Kan dikasih gaji gitu loh kan. Karena impian kayaknya hampir semua anak kecil tuh kayak dapat gaji gitu loh, dapat duit gitu kan. Biar bisa beli mainan atau apapun itu kan. Terus abis dari situ gue semangat lah untuk casting lagi biar gue dapet gue dapet project lagi. Akhirnya gue semangat terus akhirnya dapet lah FTV, lanjut ke sinetron dan gue tuh boomingnya di sinetron awalnya gitu. Sama kayak Bang Ari juga, awal-awal gue sinetron pressure banget. Karena kan kalau sinetron kan kayak kita dikasih skripnya hari ini dan di syuting pun hari ini gitu. Fasenya tuh cepat gitu maksudnya. Fast banget gitu loh, cepet banget. Cuman kayak gue menikmati aja sih. Gitu. Terus kayak ya berarti lu udah menemukan jiwa lo memang di seni peran dari kecil. Iya. Gue kayak kayaknya seru-seru aja gitu ya, karena mungkin gue masih kecil juga. Terus gue kayak banyak temennya juga kali ya. Jadi gue fun aja sih. Orang tua lo ada yang di seni peran juga? Gak ada sih. Gak ada sama sekali, orang tua gue gak ada. Nah kakak lu gimana? Kalau kakak gue sekarang, kakak gue nggak di seni peran. Kasihan kakak lu ya. Kakak gue kayaknya karena dia kayak Bang Ari, dia kayak kena pressure kalau misalnya harus baca skrip di itu loh, at the moment gitu dia nggak bisa mungkin. Jadi kayak karena kan kalau misalnya kita syuting sinetron kan kita baca dialog tuh panjang banget bro. Kayak satu paragraf gitu kita harus ngapalin. Terus kita nggak, ya kalau misalnya kita digayat kan kita kadang dibully ya. Apalagi baru aja. Apalagi baru bro. Baru terus dikasih skenario sepanjang itu gitu kayak artikulasi aja belum bener gitu loh. Gimana bisa ngingetin kayak gitu gitu. Benar gitu. Apalagi kalau misalnya lawan mainnya udah senior gitu. Kadang tuh ada yang kayak entah pressure, starstruck atau enggak, jadinya awkward banget, canggung banget. Bener-bener kayak gitu biasanya. Itu nggak enak sih. Itu perasaan itu nggak enak. Itu nggak enak. Cuman gue anaknya kayak nggak pedulian kali ya. Jadi gue enjoy aja terus sampai sekarang akhirnya. Nice. Bagus lah lu menemukan kebahagiaan lo di situ. Iya. Karena menurut gue kayak ini adalah kayak passion gitu loh. Ini kerjaan yang kayak gue bisa nikmatin gitu loh. Iya benar-benar gitu kan. Jadi kayak ya gue enjoy aja sih. Oke, menarik. Berarti lu dari kecil lu udah ada di depan layar segala macam. Gimana hubungan sosial lo di sekolah gitu, pernah dibully atau gimana? Kalau gua, apakah lo pelakunya atau gimana? Lo pelakunya? Jujur iya. Tapi gua nggak bully ya. Gua nggak bully. Cuman gua kayak emang anaknya iseng aja. Jadi gua nggak pernah dibully atau gimana sih. Oke, nggak pernah. Jadi gua kayak ya, karena gua anak kecil banget bro. Gitu. Kalau di sekolah gua nggak pernah dibully. Gua yang ngisengin orang malah, ngisengin orang gitu. Itu gua. Biasa aja. Kalau lu gimana, Ri? Kalau gua karena orangnya dulu pemalu, introvert, pendiam, gua jadi dibully. Oh ya? Oh dibully, dibully gimana? Apa gua lupa yang pernah lu inget? Dikatain nama bokap atau apa? Enggak. Gue tuh sekolah di sekolah gue sendiri juga. Jadi gue tuh di Bandung punya sekolah. Oh my god. Gue sekolah di sana. Cuman gue nggak ngumbar-ngumbar kalau misalnya wah ini sekolah gue gitu nggak gitu. Karena gue pemalu gitu. Oke. Ya udah. Lu Loki aja. Ya udah. Lu anak berapa? Gue anak kedua. Kedua dari dua bersaudara. Dua bersaudara. Oke. Ya udah kayak gue dibully gitu. Gue lupa ngebulinya kayak apa. Pokoknya intinya gue sering kayak dibentak-bentak atau apa gitu. Gue lupa. Anjir padahal sekolah punya lu. Iya. Dibully di sekolah dia sendiri. Gila men. Gue kayak anjir ini sekolah gue. Tapi yang lucu gue tuh pernah apa namanya, ini teman sekelas gue nih, ada teman sekelas gue nih. Gue tuh bayar dia buat jadi bodyguard gue bro. Anjir. Anak SD punya bodyguard. Iya, gue bayar goceng anjir kayak ini mau gak lu mau temenin gue kesini gitu kayak udah temenin gue aja makanya gitu. Biar lu aman di lokasi itu. Iya, gitu. Gila gokil men. Gue tuh waktu SD gue mau izin kencing aja gue nggak berani bro. Anjir. Gak berani gue. Saking pemalunya gue, saking pemalu sama introvertnya. Oh. Wow. Coba sebutin nama bodyguard. Ada gue inget Arid sekarang namanya. Oke. Ya. Dan uang itu dibeliin chicken katsu kali di kantin ya atau gimana? Nah lupa pokoknya itu lupa deh ya, pokoknya gitu. Gila keren sih lu. Keren. Aduh bisa kepikiran buat jadi
nge-hire orang buat bodyguard anjir. Anak SD bro. Thank you Rich, thank you kalau lu nonton ya. Lu berjasa men. Masih ada di grup alumni. Masih Grup ada. alumni. Oh, gokil. Kenapa lu memilih si Arits ini menjadi bodyguard lo? Dia Jagger juga masalah di kelas gue tuh. Oh, Gitu. oke. Atau emang lu cuma temenan sama dia doang? Enggak, kalau dia introvert bro. Kalau teman sekelas gue kenal lah, ngobrol lah sama Oke, cowok-cowoknya masih gitu ngobrol. ya, masih Oke, ngobrol. Gue masih Masih ngobrol. ngobrol. Tapi enggak yang enggak dekat, ada yang dekat juga, ada yang jadi sahabat juga maksudnya. Cuma enggak yang terlalu itu, gue pulang sekolah juga langsung balik gitu ke rumah gitu. Enggak yang nongkrong enggak apa gitu. Oke. Badan lu tuh kalau dulu di sekolah termasuk yang kecil kah atau Kecil, gue kecil, kurus, kecil. Oke. Berarti ya dari segi fisik juga ya lu ya jadi Ya cukup introvert banget gitu. lah gitu maksudnya fisiknya gitu. Gila men. Tapi punya pacar lu di SD? Gak Nggak ada. ada. Oh nggak ada. Lu pacaran pertama SMP? Iya kayaknya, seingat gue. Setelah dia jadi DJ? Enggak, bukan. Oh bukan. Bukan. Oh iya salah jadi jedeng ya. Oke. Mantap. Itu mah SD cinta monyet lah ya. Iya cinta monyet. Iya. Kalau lu Nyok pacar pertama? Gua SD ada nggak ya? SMP sih kayaknya. Apa sih pacar kan? Pacar pertama Pacar ya? pertama SMP ya sih SMP. SMP. Di lingkungan sekolah atau lingkungan acting? Oh enggak, gue di lingkungan. Oh gini, fun fact sebenarnya jadi nyokap gue itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mau anaknya tuh aktif gitu. Jadi gue tuh disalurin ke beberapa passion gitu loh, dance, Oke. Oh, terus buset. kayak bela diri. Oh, lu Tuh bela diri juga? Apa? Bela diri gue. Kalau dulu tuh gue karate Anjir. sama muay thai. Anjir. Terus terakhir tuh gue taekwondo. Buset banyak Gila. banget men. Nanti next gue mau ini juga silat sama wushu juga gue. Oke. Gue suka banget jujur sebenarnya. Dan Oke. gue dan nyokap gue mendukung banget itu. Nah gue dulu pacaran kayaknya dulu sama anak dancer deh. Anak Dancer. dancer kan kayak Ya. lucu-lucu Seru. gitu. Oh gitu. SMP ya SMP. Terus lo bisa ngelindungin juga karena lo bisa itu kan. Yoi. Iya. Kalau lu Kalau gue jadi bodyguard. Iya, jadi bodyguard, bener. Lu jadi bodyguard gue gitu. Udah. Nah, lu selain les DJ lu les apa waktu kecil? Udah sih gue DJ doang kalau dulu ya. Nggak ada lagi Gue berarti? nggak inget apa-apa. Gue nggak inget sih, maksudnya gue seingat gue tuh nggak pernah les apa-apa lagi gitu. Udah gue sekolah juga SMP homeschooling, SMA homeschooling juga. Oh, oke. Karena bapak lu nggak punya SMP dan SMA. Jadi lu homeschooling. Itu sebenarnya homeschooling itu gue yang pengen. Oke. Karena kakak gue homeschooling. Oh, oke. Iya, karena kakak gue tuh homeschooling, jadi kayak gue tuh ngomong ke bokap gue, Pak, homeschooling boleh nggak? Ya udah nggak apa-apa kata. Sebenarnya gue tuh udah bayar uang muka buat masuk sekolah sebenarnya. Sekolah lu sendiri kan? Bukan, beda lagi SMP-nya beda lagi. Oke. Udah bayar uang muka. Oke. Udah bayar uang muka, tapi akhirnya nggak jadi gara-gara akhirnya gue masuk homeschooling. Gue pengen homeschooling. Nice. Nih hal apa yang bisa membuat lu udah punya decision arah hidup sejak dini? Maksud gue sampai orang bisa sampai tua tuh bisa nggak tahu loh maunya apa di hidup. Tapi lu udah tahu dari kecil. Nggak, sebenarnya gue ngikutin kakak aja sih maksudnya. Jadi Jadi waktu kecil tuh emang teman-teman gue kebanyakan temannya kakak gue semua kan, teman-teman kakak gue semua maksudnya. Oke. Jadi kayak kenapa gue pengen jadi DJ juga ya biar mereka bisa nonton gitu. Keren pas gue sih. nge-DJ apa segala macam gitu. Gue suka aja gitu maksudnya. Iya. Dan ya gue suka aja euforianya kalau misalnya saat gue nge-DJ gitu kan. Terus orang-orang yang lagi nonton kayak mereka pada happy joget-joget apa Iya. segala macam gitu. Sama aja kayak nonton bioskop, kalau misalkan gue lagi visit, gue nontonin reaksi-reaksi penonton tuh kayak wah, euforia tuh kerasa gitu ya. itu. Seneng sih, bagus sih. Lu zaman-zaman itu lu ini gak sih kayak ngelihat list top 100 DJ gitu? Iya, lihat gue. Lu lihat ranking-rankingnya siapa yang ini? Armin van Buuren kan sering nomor 1 Iya, kan? Armin van Buuren ya. Iya. Sama Tiesto dulu tuh kalau nggak salah. Oke, jagoan lu siapa? Jagoan gue Alesso, tau gak lo? Alisa tahu. Ya. Alesso, Swedish House Mafia, Oh ya, Sam, oke. Tiesto, terus Avicii, Oke. terus Sebastian Ingrosso, Oke. terus Skrillex. Skrillex, Iya. oke. Menarik. Dan itu semuanya lu udah pernah tonton? Udah. Gokil. Gue bawain juga lagu-lagu mereka dong. Gokil. Gue bawain juga. Maksudnya Gokil. ketika mereka live, gue kan iseng ya anaknya tuh kayak setlistnya apa nih, kayak lucu deh kalau Iya, bisa gue iya, mainin gitu. iya, Gue iya. download setlistnya, ikutin yang mereka mainin gitu. Gila, main zaman dulu kan belum bisa segampang itu nyari versi remixnya mereka kan. Iya, Berarti lu benar. hunting banget. Hunting banget gue. Di SoundCloud di. Iya. Ya, oke. Dulu tuh ada namanya MP3 Juice kalau Oh iya. itu kalau nggak salah di situ gue cari lagu-lagu DJ gue. Bener. Oke, menarik sih. Dulu berarti panggung impian lu Tomorrowland dong.
Iya. Lu itu. melihat Angger Dimas seperti apa dulu? Gue Angger Dimas, gue melihat dia sebagai DJ yang keren aja gitu, Iya, di Indonesia keren. gitu, role model DJ Indonesia gitu. Iya kan? Iya. Gokil di tahun itu dia udah di situ ya. Iya, iya. Gila men. Riri juga di Jariri kan. Di Jariri Iya, juga ada di di musik. Jariri. Tapi lu gokil loh, maksudnya lu kan masih kecil saat itu tapi lu nguliknya sampai dalam berarti. Iya, gue tuh soalnya gitu, kalau misalnya gue ngulik dan gue suka sesuatu, gue nguliknya dalam pasti. Gue suka banget belajar hal-hal yang belum pernah gue tahu sebelumnya gitu. Jadi kayak ya udah gue cari aja gitu. Nice. Tomorrowland kemarin kebakaran ya? Oh iya, ya gue lihat di serem X ya? tuh Twitternya. Iya. Itu beritanya gila. Gila Bisa sih. gitu ya. Lu bakal comeback lagi jadi di aktif DJ lagi? Nggak, sekarang gue ngeband Live PA. Oh iya. Live PA. Gokil. Pengennya Live PA. Live PA. Gue tuh stop ke DJ gara-gara COVID sebenarnya. Di 2019 sebenarnya gue tuh ada tawaran, sebenarnya ada 2 festival gitu, tapi gue belum sempat datengin dan gagal gara-gara COVID. Gitu. Jadi akhirnya kayak gue aduh udah deh, stop dulu gitu. Live PA lu sama siapa nih? Ada vokalis? Sama vokalisnya masih collab, gue belum nemu vokalis tetap. Tapi kalau misalkan personilnya ada 2, gue sama teman gue namanya Zaki, dia gitaris, gue sebagai produser, songwriter, sama yang main synthesizer. Nice. Gokil. Gak sabar gue nungguin. Siap. Nah lanjut lagi ke si Nyok. The best part of your job apa sih? The best part of my job adalah dapetin gaji. Iya. Saya suka kejujuran bener ini. ya, bener ya. Bener dong. Bener ya. Bener dong, karena my job sekarang itu adalah passion gue juga gitu loh. Yang kayak gue ceritain di awal. Jadi kayak ketika passion gue jalanin, terus gue dapet gaji juga, udah double kill, udah kayak ya gue udah seneng gitu loh. Harus bersyukur aja udah. Iya udah kayak udah. Ketika gue kerja, gue suka, gue dapet gaji, udah. Bener. Best semuanya. Yes. Okay. Thank you Nyok. Yoi. Kalau dari lu Ri? Oh, jadi aktor apa DJ nih? Semuanya dari semua profesi lu. Kalau misalkan dari aktor, mungkin gue seneng. Best partnya adalah gue bisa belajar banyak hal gitu, karena kan setiap karakter itu dia pasti mempunyai profesi yang beda-beda gitu. Benar. Dan setiap gue mendapatkan profesi yang berbeda dari setiap karakter, gue pasti belajar apa yang dia rasain gitu, apa yang dia punya gitu di hidupannya gitu. Misalkan kulin atau enggak tuk-tuk deh, gue jadi bisa ngedrift gara-gara tuk-tuk. Kayak gitu, jadi kayak banyak belajar gitu. Maksudnya itu best partnya gitu. Dan fun gitu. Guanya nggak pressure gitu, karena gue seru gitu. Explore aja. Explore gitu, seru gitu. Jadi karena gue suka sama belajar hal yang baru, dan setiap gue dapat peran baru, gue pasti belajar banyak hal baru juga gitu. Betul. Itu best partnya gitu. Best partnya. Bener, karena kan kita jadi beda orang lain gitu kan. Dan kita nge-challenge diri kita untuk nggak jadi diri kita gitu. Iya. Dan itu satu lagi euforia itu. Itu gue seneng banget kalau lu menikmati orang bahagia gitu ya. Gue suka gitu kayak. Oke. Kayak kalau misalnya DJ gue lihat di panggung kayak merekanya pada itu nih. Vibe-nya pada enak nih, gue bawain lagu ini gitu. Mantep sih. Pengalaman panggung termantep lu di mana? Gue lupa di Malang atau apa di mana ya, itu Kickfest kalau nggak salah. Iya kayaknya di situ deh, itu gila tuh. Maksudnya gue lihat kepala itu dari depan sampai ujung belakang itu semua kepala kayak. Anjir. Buset. Sebelum naik ke panggung pengen muntah rasanya, kayak aduh ini gimana suka nggak sama lagu gue. Karena kalau jadi DJ kan bingung kalau misalkan jadi sering banget nih kalau misalnya di panggung gitu, lu bawain satu lagu atau nggak 2 lagu nih, itu basically lu ngetes dulu nih penontonnya suka sama apa enggak nih sama lagu lo gitu. Kalau misalkan merekanya pada seru pada apa gitu, oh berarti genre-genrenya yang kayak gini nih harusnya gitu. Akhirnya gue switch setlist gitu. Berarti sekalian eksperimen di panggung. Sekalian eksperimen juga. Oke. Jadi pressure-nya juga ada sebenarnya. Oke. Nggak selalu nggak setiap saat lo in the zone terus gitu. Iya. Lo harus konsen dan fokus juga ke rasa penontonnya kayak apa gitu. Itu susah sih. Lu pernah nggak salah nge-mixing? Kayak macet gitu atau apa? Pernah. Itu gimana rasanya, deg-degan lu? Deg-degan banget. Maksudnya gue kalau misalnya salah mixing gitu, gue belokinnya ke termsnya echo. Lu tau echo nggak? Iya tahu. Gue nge-echoin aja kayak. Terus gue ngomong apa kabar semuanya gitu. Itu jadi DJ kok kayak gitu-gitu. Iya, langsung digituin. Dan terkadang teknis-teknis di lapangan saat lagi lo manggung, kadang si DJ tuh bisa error bro. Entah itu flash disknya yang error, entah itu lagunya, filenya, formatnya yang error. Walaupun lu bawa punya lu sendiri. Iya, jadi kadang bisa kelup 4 bar gitu. Terus-terusan jadi kayak lah ini error ini echo dulu baru ngomong gitu. Sambil restart DJ-nya. Berarti bisa kayak Grimes gitu, lu liat gak kemarin waktu Grimes? Oh, gue gak nonton itu yang Grimes. Ya, Grimes di Coachella sempet kayak gitu tuh. Nah itu tuh ya itunya disituin aja. Jadi kalau misalnya error si DJ tuh gak langsung mati lagunya. Dia tuh ngelup 4 bar.
Oke. Ya berantakan jadi ketukannya. Jadi berantakan atau kan Iya. ya lu harus echo gitu, harus echo terus lu restart si DJ-nya, colok cabut flash disk. Anjir. Itu gue sering banget tuh kalau itu teknis. Oke. Itu seru sih. Nge-handle-nya tuh susah tuh. Bingung, Iya. makanya. Iya. Oke. Fun fact. Fun fact. Gokil. Lu udah pernah nonton dia nge-DJ? Belum lagi. Berarti Belum. kita tunggu ya. Iya, kita nonton bareng ya. Sumpah gue baru tahu lu DJ waktu kita main bareng, coy. Iya. Oh. Gue baru lihat di story dia. Anjir, Ari DJ? Lah, gue baru tahu. Soalnya muka dia gak cocok jadi DJ. Iya, muka lo baik bener nih. Muka lo bukan muka DJ gitu ya. Iya. Dan lu tuh DJ yang kayak Santun yang ya? YTTA gitu loh. Oh, yang- YTTA, Iya, oke. jadi gue kayak anjir DJ. Tapi gini, dulu tuh gue tuh sebenarnya DJ nggak sendiri sebenarnya kalau manggung. Oh. Gue tuh nggak sendiri. Jadi gue tuh bikin konsep dulu kenapa nggak sendiri nih ya? Karena gue mikir kalau misalkan di klub kan sendiri mulu gitu orang akan bosan gitu ya. Kalau Iya, misalnya iya. festival kayak ngelihat orang DJ mixing doang kayaknya bosan deh gitu. Gue bikin konsep lah akhirnya. Gimana kalau misalnya satuin DJ, gitar, angklung. Wah, anjir. Gue bikin grup lah saat itu Future Ethnic namanya. Oh. Gue bikin grup itu Anjir. Future Ethnic. Ada yang angklung, ada yang gitar, ada yang DJ sama drum pad gue. Jadi live PA maksudnya. Anjing keren sih. Gitu. Keren. Dan itu selalu rame di mana-mana tuh. Itu tuh gila tuh zaman-zaman itu tuh. Anjir. Kayak gue rasa lu harus sebesar Wingky Wiryawan nanti tuh menurut gue Amin. di musiknya tuh ya. Gokil. Wingky Wiryawan juga suka eksperimen gitu-gitu kan, ya Wingky kan. Wirawan ya. Atau lu collab sama dia mantep sih menurut Iya. gue. Bisa. Itu. Collab tuh. Fix. Nah kalau sekarang kita balik lagi ngomong ke acting gitu ya. Ada nggak Nyok film apa yang lo harapin lo jadi pemerannya pas lo nonton? Gua nonton karena gue suka superhero gitu ya. Jadi gue pengen banget berperan jadi Doctor Strange di Marvel. Oke. Gue suka banget sumpah. Gue tuh suka film action, gue suka film kayak kekuatan superpower gitu. Jadi ketika gue nonton Doctor Strange waktu itu gue masih kecil, gue umur berapa gitu, gue nonton, wah anjir keren banget kayak gila keren banget gitu. Gue pengen banget main kayak gitu. Oke. Semoga itu impian kedapatan. gua. Impian Amin. lo ya. Iya, Kalau impian impian gua. lo adalah superhero. Action, ya itu dia. Makanya sekarang lo belajar Muay Thai lagi. Betul. Oke. siap. Betul. Oke. Betul. Oke, thank you Nyok. Kalau lu apa, Ri? Gue kayaknya Film yang pernah lo tonton kayak harusnya gue nih mainin gitu. ada Astra deh kayaknya. Oke, kenapa? Gue suka banget sama Spaceship. Space gitu. Dan si Brad Pitt itu maksudnya ceritanya bagus banget gitu di sana gitu. Dan gue pengen aja gitu main sci-fi gitu. Atau enggak mungkin suatu saat nanti film Indonesia bisa bikin sci-fi gitu. Iya. Amin. Gue yang main gitu kayak wow gitu, kayak seru gitu. Mantep sih. Bangga gak sih kayak Mantep misalkan lu sih. lihat kayak misalkan di film film Indonesia pakai Iya. spacesuitnya buatan Iya. Indonesia dan Iya. kapal buatan Indonesia pakai satelitnya Indonesia Anjir, sendiri gitu kan. mantep sih. Itu kayaknya bagus sih gitu. Terus scoringnya juga lu yang ngisi. Itu kan kalau lu suka Tiesto tuh masuk iya. tuh. Scoringnya Hans Zimmer gak sih? Oh iya bener. Harusnya. Iya. Itu ya berarti ya. Itu. Nah kalau ngomongin Rego Nyowo nih ya guys ya. Ini kan akhir bulan ini di bioskop. Yes, betul. Sebenarnya filmnya katanya tentang kosan berdarah. Lu sendiri pernah ngekos? Gue dulu pernah ngekos Oke. di tahun 2017 waktu gue lagi syuting sinetron itu. Oh my god, lu masih umur 16 tahun. Iya, Udah ngekos. ngekos. Wah gokil sih. Itu gue ngekos bareng sama saudara gue karena syuting bareng kan. Iya. Gue ngekos berempat atau berlima gue lupa. Susah nggak kehidupan ngekos? Lumayan sih, maksudnya dan kosannya pun bukan kosan yang bagus gitu maksudnya ya. Kosannya kosan yang menengah ke bawah lah gitu. Jadi kayak emang tidurnya ngampar pakai karpet yang hijau atau nggak sih? Demi apa men? Karpet Lu kan punya bantal-bantal. sekolah. Ya merintis sama aja gimana Oke, gitu oke. kan. Tapi keren sih. Lu nggak kayak anak orang kaya pada umumnya gitu loh. Iya. Yang menggunakan ya segala macam. Maksudnya ya itu waktu di kos itu dan WC-nya pun ya bukan WC dalam, cuman WC bersama? WC dalam. WC dalam, oke. dalam kamar, cuman lu tahu gak sih yang nggak ada atapnya gitu, jadi Oh my god. lembab itu kerasa sampai kamar-kamarnya gitu. Nah itu kalau misalkan mandi gitu. Iya jadi kalau misalnya kita hujan pakai air hujan gitu. enggak kita Bukan, langsung tahu nggak sih ngeliat lu? ininya nggak ada plafonnya. Oh, nggak ada Iya, nggak ada plafonnya. nggak ada kotak, nggak ada itunya Iya, tuh. kita Jadi ngeliat kayak AC genteng-gentengnya. split tuh, nah Iya, kayak iya, gitu iya. tuh kayak AC split. Nah, kayak anjir. gitu. Oh iya oke. Jadi kalau misalnya mandi tuh lembabnya kerasa sampai ke kasur gitu, lembab kayak gitu. Oh my god. Dan nggak ada AC pakai kipas gitu. Anjir. Sumpah. Gila, gue gak nyangka men seorang Ari Irham ya. Gitu itu pengalaman gue ngekos tuh, itu berlima di sana gitu.
Berlima. sama tim-tim sama kayak Oh, asisten oke. apa segala macam. Oke. Gokil, berapa lama di situ seingat lu? Itu seingat gue 1 bulanan apa? Gokil sih lu. Terus depannya kandang ayam. Depan Anjir. pintu. Aja. Respect gua. Gokil. Respect. Oke. mantap. Thank you, Ri. Kalau dari lu Nyok gimana Nyok? Pernah Kalau enggak Nyok? gue dulu gue sering ngekos juga sih sama nyokap gue dulu ya. Mm-mm. Jadi gue tuh kan ngerantau ya ke Lu dari mana? Jakarta. Gue dari Kalimantan. Hmm. Dan gue oke. ngerantau berdua sama nyokap gue, berdua doang. Jadi dari gue Gokil kecil. nyokap lu berarti ya. Iya, nyokap gue Wonder Woman banget. Shout out tante. Jadi gue pindah-pindah tuh dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan, Jakarta Timur itu gue udah muterin semuanya. Gue kos-kosan, gue selalu muter-muter kos-kosan gitu. Oke. Gitu sih gue sama nyokap gue. Cuman tapi gue nggak pernah ngerasain yang kayak nggak ada atapnya gitu. Gue nggak pernah. Bukan tahu nggak gitu. ada atap ya? Ngerti gue yang Iya. kayak langsung atap gini kan, langsung Langsung genteng. genteng kan? Nggak ada Enggak, plafon. Ada plafon. Maksudnya WC-nya aja yang nggak ada, yang Oh, nggak I ada see. tembok fullnya gitu. Oh iya, jadi Oh, I AC see. split tau kan? iya kayak Jadi ada split ya. bolong gitu di situnya tuh. Nah, Oh iya. Oh. Jadi lembabnya sampai kasur. sampai ya. kasur karena nggak Oh, nggak iya, jadi iya. ruangan. Oke, Jadi oke, satu oke. ruangan sama kasur kayak Jadi kalau kamar mau gitu. ngintip gampang gitu. Iya itu intinya gitu. Oh, oke. Gitu. Kalau gue sering ya gue kos-kosan gitu. Sering gue. Gitu. Cuman ya berdua doang sama nyokap gue gitu sih. Oke. Hmm. Berarti selama lu pindah kos-kosan tuh ada pengalaman mistis pernah? Ada? Kayaknya ada ya. Cuman gue lupa waktu gue kecil. Oh, mungkin gue ceritain kali ya. Boleh dong. Jadi gini, tapi yang ngalamin horornya ini bukan gua, tapi tante gua. Jadi waktu itu tante gua tuh ke Jakarta juga. Jadi kita bertiga tuh, nyokap gua, tante gua sama nyokap gua sama tante gua. Nah, fun fact, tante gua itu dia indigo lah. Dia Oke. bisa ngerasain, bisa ngelihat, bisa ngobrol, bisa interaksi gitu sama makhluk halus gitu. Anjir. Terus jadi waktu itu gue pindah ke satu kosan lah di Jakarta Pusat atau Jakarta mana gitu gue lupa. Dan emang kosannya itu lumayan di dalam gitu, di dalam gang, di dalamnya lagi gitu. Dan Iya. itu kalau udah malam tuh sepi gitu. Iya. Dan udah cukup lama juga. Terus ini tuh siang-siang kalau nggak salah, siang-siang. Kan orang kalau misalnya kita jadi kosan itu tuh yang langsung jadi ini gang langsung kamar kita gitu loh. Iya. Jadi nggak ada yang ini lagi kalau misalnya keluar masuk tuh pasti orang kita doang gitu loh. Nggak mungkin ada orang lain kan. Terus di suatu siang tiba-tiba tante gue ngelihat ada yang masuk. Dia tuh dari kamar terus pintunya dibuka gitu. Dia dari satu ruangan gitu kan. Terus dia ngelihat ke pintu ada yang masuk. Nenek-nenek gitu udah tua banget gitu, udah tua banget lah, udah bungkuk banget gitu. Tapi kayak dia siapa dia nggak tahu gitu. Terus dia nyokap gue tuh lagi keluar kalau nggak salah. Terus habis itu pas nyokap gue dateng, tante gue nggak berani negor karena dia introvert juga gitu. Jadi kayak gue siapa nih masuk ke rumah gitu, masuk ke kamar. Terus pas nyokap gue dateng, tante gue nanya, tadi siang tuh ada yang masuk nenek-nenek siapa ya gitu. Terus kayak nyokap gue nanya, hah? Siapa di rumah kita kan cuma bertiga doang gitu, nggak ada yang masuk lagi. Terus abis itu besoknya tiba-tiba yang punya kosan nyamperin gitu. Kenapa bilang Yang apa? punya kosan nyamperin nyokap gua tapi bukan nyamperin tante gua, nyokap gua. Terus ini tuh udah hari terakhir kalau nggak salah di kosan itu. Jadi kayak besoknya hari itu kita tuh besoknya udah pindah gitu. Terus jadi sapa-sapaan lah perpisahan sama yang punya kosan. Terus yang punya kosan ngomong gini, selama di sini ada yang ganggu nggak? Gitu kan? Yang ganggu maksudnya gimana? Oh soalnya di sini tuh kadang kalau misalnya penghuni baru kadang suka ada yang nyapa nenek-nenek gitu udah tua. Terus kayak nyokap gue kayaknya gue pernah tahu nih. Terus kayak wah anjir ini yang adik gue gitu. Dan sebenarnya gak cuman di kosan itu doang tante gue ngalamin kayak hal-hal mistis gitu. Karena emang dia juga kayak punya suatu kodam gitu yang badannya gede banget terus berbulu. Dan tapi dia nggak pernah berani untuk ngelihat mukanya. Jadi cuma kakinya doang, kaki gede banget gitu. Gitu sih. Itu sih pengalaman di kosan. Gue sih pindah kos sih. Iya itu untungnya. Itu udah hari last Tapi day. itu hari last day. Oke. Untungnya itu udah last day. Last day. Itu udah last day ya. Jadi pas lah ya. Fine, oke lah. Pas, Fine, fine. iya. Oke. Itu sih. Baik. Udah itu kalau di kosan itu doang sih. Itu ya. Nah kalau waktu di kosan berdarahnya si Rego Nyowo nih kayak gimana?
Karakter lo siapa? Boleh ceritain juga mungkin. Kalau gue di film Rego Nyawa ini berperan sebagai Ben Hur namanya. Ben Hur itu dia adalah seorang anak kuliah. Iya. Bisa dibilang mahasiswa abadi dia karena dia udah semester 14 nggak lulus ya. Tapi itu tuh sengaja dia lakuin Untuk tinggal di kosan itu karena dia nyaman banget sama bapak kos sama ibu kosnya. Oh. Sedangkan dia itu punya konfliknya sama orang tuanya gitu. Dan akhirnya ada Lena nih. Lena itu adiknya si Ben Hur, diperankan sama Sandrina Michelle. Lena ini dia dari Jakarta disuruh pindah kuliah ke Malang buat nyamperin kakaknya untuk suruh dia balik ke Jakarta. Oke. Gitu. Dan akhirnya setelah Lena pindah ke kosan di Malang, muncullah tuh hal-hal yang aneh terjadi di kosan-kosan itu gitu. Ada sebab dan akibatnya kenapa gitu. Makanya tunggu aja tanggal 31 nanti. Tanggal 31 ya nonton ya. Iya. Oke. Ini tadi Ari sebagai Ben Hur, lu sebagai siapa Nyo? Ceritain Nyo. Kalau gua di kosan Rego Nyowo gue berperan sebagai Eka. Jadi Eka itu anak mahasiswa juga. Tapi mahasiswa nggak abadi ya, dia masih baru pertengahan lah. Dia masih Abadi baru ya. Lu pertengahan. semester berapa? Kalau gue sekitar 6. 6, oke. semester Masih bisa on time Masih lulus ya? bisa. Terus gue itu anak rantau juga. Gue asalnya dari Makassar ceritanya. Oke. Gitu. Gimana Ji? Gimana Ji? Baju Ji. Gitu. Terus jadi gue by the way di kosan itu bukan cuman gue doang yang rantau. Ada banyak lagi teman-teman yang lain juga. Obet juga rantau. Robert Caniago. Robert dia itu anak bapak sama ibu kos. Oh, dia yang punya kosan. Yes, dia yang punya kosan. Jadi kalau gue dari Makassar, ada teman-teman yang lain juga dari Medan ya. Medan, terus ada dari Jawa. Bali juga ada. Bali juga ada. Surabaya, Malang, Bandung. Oke. Banyak banget. Dan kalau gue di kosan ini sebagai kayak matahari di kegelapan kali ya. Yes. Jadi gue tuh yang kayak paling heboh gitu, paling ceria dan paling seru di kosan gitu. Icebreaker-nya lah. Icebreaker ya, gue icebreaker di kosan gitu. Itu based on script emang lu kayak gitu atau lu ada improve untuk kayak jadi bayol nih? Oh sebenarnya gua yang ngide gitu. Dan untungnya Om Rizal itu juga ngasih gua space untuk kayak lu boleh kok explore gitu. Dan untungnya di improve untuk gua jadi kayak icebreaker gitu. Dan ada beberapa karakter atau hal-hal lucu lagi yang mungkin bakal keluar di filmnya. Tungguin aja tanggal 31 ya. Tanggal 31 ya. Yes, betul. Oke. Gitu. Kalau dari lu sendiri Ri, yang paling susah memerankan Ben Hur nih apa? Dari karakter-karakter lu sebelumnya? Yang paling susah dia itu jadi kakak yang egois, nyebelin. Bisa dibilang gak punya empati sama adiknya. Terus dia orang yang gak percaya sama hal-hal mistis. Oke. Tapi lu sendiri as Ari percaya? Gue 50-50 lah. 50-50 lah, gue percaya gak percaya. Kalau Ben Hur ya kemiripannya sekitar 40% lah. Oh, oke. Tapi kesulitannya itu dia si Ben Hur ini dia juga punya masalah emosional dengan adiknya dan orang tuanya gitu. Itu lumayan cukup sulit juga gitu. Maksudnya walaupun kita horor film Rego Nyawa ini, tapi tetap masih ada drama keluarganya juga. Drama keluarganya. Ini masih komplit gitu, nggak cuma horror jump scare doang gitu. Tetap ada cerita dan storyline yang menarik gitu. Jadi ya bisa dibilang hiburan yang menyenangkan saat nonton gitu. Bisa sama keluarga juga. Bisa sama keluarga juga ya. Oke, baik. Itu dari Ari. Dari lu, Nyo. Part paling susah? Kalau gue part paling susah karena di sini gue jadi anak yang ekstrovert, yang aktif banget, yang mana kayak tiap kali ada orang baru, terutama cewek yang masuk, pasti gue duluan yang heads itu. Itu part paling susah karena gue nggak pernah ngegodain orang bro, gue yang digodain soalnya. Gile. Mana look maxingnya? Gile lu. Oke. Itu sih gue part paling susah. Dan sebenarnya gue kalau sama cewek kadang suka grogi gitu. Apalagi gue nanti ada di trailernya juga, gue salaman sama Sandrina gitu tuh, gue grogi sebenarnya. Grogi as Sinyo as karakter. Esinyo di dalamnya nih, Esinyo gue grogi. Tapi jadi Eka gue harus kayak gitu. Gitu. Tapi gue udah farming ya. Iya benar. Udah farming. Yoi. Oke, tapi kalian sendiri tuh percaya gak sih untuk berkarir di industri ini harus dengan kontroversi? Kalian percaya yang seperti apa? Harus ada kasus gitu maksudnya. Iya, apapun itu. Ya enggak juga maksudnya. Enggak juga ya. Enggak juga maksudnya. Oke. Kalau gua 50-50 sih. Maksudnya kayak
Tapi kalau gua nggak menerapkan untuk jadi kayak harus kontroversi, Iya, nggak harus iya, gitu nggak kan. harus. Ya kalau misalnya lu punya bakat, punya minat, pasti lu bisa untuk jadi aktor yang bagus gitu kan. Nggak perlu lu nggak perlu kita harus kontroversi gitu. Cuma cara cepetnya ya kontroversi gitu. Iya, cepet iya, cara iya, cepetnya, iya, iya, viral gitu iya, kan ya, iya. maksudnya itu gitu. Iya. Iya. Gitu Ya gimana ya maksudnya? Nggak perlu juga sih sebenarnya. Dengan lo melihatkan kejujuran lo dan setekun lo berada di industri, mungkin lo bisa naik tanpa kontroversi. Iya. Benar. Gitu. Iya. Maksudnya kan pasti berproses, nggak akan mungkin instan gitu. Kalau misalnya lo cari yang instan ya judol aja lo gitu. Iya, nggak bisa dong, kan ya gitu ya. Iya. Kalau misalnya makanya berproses gitu hidup maksudnya. Iya. Ya, sama aja gitu, lo nggak bisa gitu instan gitu, harus ada prosesnya juga gitu, harus ada kegagalan dulu dalam keberhasilan gitu kan pasti. Gitu. Bener sih, dan lu percaya itu ya, semuanya Gua percaya semuanya itu, ada proses semuanya. Gue percaya itu nggak ada yang langsung instan kayak langsung jadi superstar dunia gitu. nggak Iya, mungkin. iya, bener. Kalau boleh kasih saran gitu ke diri lo yang mungkin versi 15 tahun gitu, lu kasih saran apa sebenarnya? Oh, gue pengen kasih saran tetap bertahan aja sih maksudnya. Hmm. Gue juga pernah ngalamin di mana fase-fase gue merasa kayak star syndrome apa segala macam. Gue pernah banget. Ya gitu maksudnya. wajar lah. Dan ya maksudnya kan semua orang pasti berproses, pasti pernah gagal dalam hidupnya, pasti pernah bangkit, pernah jatuh juga. Jadi dan akhirnya gue belajar dari semua itu gitu. Dan itulah yang ngebikin gue jadi gue yang sekarang gitu maksudnya. Gue nggak mau ngerubah apapun perjalanan hidup gue, karena itu yang ngerubah gue jadi diri gue yang sekarang. Iya, gitu. iya, bener sih. Baik. Kalau lu Nyok? Kalau gue setuju banget sama Bang Ari, karena gue dari kecil tuh sebenarnya kadang tuh orangnya. Kalian beda berapa tahun sih? Kita beda. Gue tuh 2001 aja. Gue 2006. Oh, Oh, beda 5 tahun. Oke. Kalau gue bahkan sampai sekarang kali ya, gue tuh kayak kadang suka gampang nyerah gitu. Oh iya. Iya, kadang tuh kayak suka kayak anjir kok kayaknya kerja keras gue nih kayaknya kok nggak nemu titik terangnya gitu loh. Tapi gue sampai sekarang tetap kayak ya semangat. Apa ya? Namanya kerja keras itu pasti akan ada hasilnya gitu. Yeah. Asal lu mau tekun, lu mau rajin gitu loh kan. Jadi kalau gue mau bilang ke diri gue tetap semangat, ya kan? Pasti nanti lu bakal nerima hasilnya gitu loh. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Gitu sih. Pokoknya jangan pernah takut untuk gagal aja. Bener. Itu berproses gitu. Bener, karena gagal itu yang bikin kita jadi lebih sukses, lebih kuat di depan di kemudian hari gitu kan. Iya, iya. Iya. Gitu. Menarik sih. Oke, ini terakhir nih ya. Sekarang gue pengen lu lanjutin kalimatnya. I wish I knew kalau jadi aktor itu bla 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 bla. I wish I know kalau jadi aktor itu susah. Oh iya. Bener. Oke. Kalau lu apalagi? I wish I knew kalau jadi aktor itu susah juga ya. Iya, Susah juga sebenarnya. Iya susah juga bro, karena kalau misalnya apa namanya ekspektasi kita sebelum kita jadi aktor pasti kayak wah anjir nanti kalau misalnya kita udah main peran tuh kita langsung terkenal gitu, langsung kayak udah enak gitu hidupnya, udah kayak jadi bilioner gitu kan. Tiba-tiba ditabrak realita lah. Ditabrak realita bro, ternyata nggak semudah itu, lo harus baca skrip. Semuanya ya kan? emang lo pikir jadi aktor itu jadi miliarder. Tidak, guys ya. Tidak. Emang lo dipikir punya villa banyak di Bandung gitu. Enggak gitu. Iya benar. Aduh, enggak gitu ternyata. Keras juga Iya, hidup keras di juga. perfilman itu gitu. Jadi apa? I wish, coba lengkapin kalimatnya. I wish kalau I dari lu. knew kalau mau jadi aktor itu perjuangannya susah. Iya. Perjuangannya susah. Iya, Hmm. gitu. Butuh waktu berapa lama? Butuh orang dalam. Butuh orang dalam. Wah. Ya kan kalau misalnya ada orang dalam gak butuh waktu lama dong. Iya. Ya kan? Tapi mungkin jadi aktor itu butuh banget mental yang kuat sebenarnya. Bener. Wah gila. Maksudnya mental itu sangat ngaruh banget tuh jadi aktor gitu. Karena ketika lu mentalnya dikencengin dikit atau diapain dikit terus kegocek kena gitu susah tuh. Wih, benar. Kebayang sih. Dari Sinyo? Ada tambahan? Gue sama, karena gue orangnya juga nggak terlalu baca komen ya. Lu gak baca komen? Gue nggak terlalu baca komen. Cuma kalau misalnya gue baca pun gue ya take it as Take ini it as aja. granted aja. Iya benar. Jadi masukan buat gue juga di kedepannya kalau misalnya ya emang pandangan orang itu juga judgement buat kita gitu loh, kayak maksudnya kayak itu bisa jadi masukan buat kita, bisa jadi insight buat kita. Jadi ketika gue baca komen pun
nggak langsung gue masukin ke hati, tapi gue pikirin maksudnya apa ya, kayak kenapa ya gitu. Oh ternyata ini gitu. Jadi gue kayak bisa nemu jawaban atas kesalahan gue mungkin yang sebelumnya gue lakuin gitu. Gitu sih. Bener sih, siap-siap. Sekarang sekali lagi dong boleh diingetin buat teman-teman nonton Rego Nyawa. Boleh dong. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa buat saksikan film Rego Nyawa tanggal 31 Juli hanya di bioskop kesayangan Anda. Siap. So gue Akbari, Aku Arirham, aku Sinyo. terima kasih sudah nonton Breakdown. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga like. Bye-bye. Bye. Hidupku. Kamu di Malang, jangan takut. Apapun yang terjadi di sana, kamu harus berani. Nanti bilang ke kakakmu ya, sering-sering telepon mau apa-apa. Aku senang dia bisa kuliah di sini. Akhirnya bisa bareng-bareng lagi sama kakak. Penghuni kos di sini semuanya ada 10 orang. Dan mereka semuanya sudah seperti keluarga. 500.000 sebulan sebagus ini. Kayaknya aku bakal betah tinggal di sini. Sekarang kita berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Tetap sedoso. Mugi tansah diparing kasarasan. Doanya ibu, supaya kita semua sehat dan rukun. Rin, ibu tuh kalau nyuci emang harus ke gudang belakang ya? Kusiki orang benar. Iki pertondok. Kita semua bisa mati. Aku belum cerita sama kalian. Ada yang gak wajar di sini. Bob itu penakut. Dia cuma lagi parno sendiri aja. Aku udah tinggal 6 tahun di sini. Aman, nggak ada apa-apa. Pergi sekarang juga. Kalau nggak mau ada yang mati.